saya Fia Himatulalia dari kelas MPEJ akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dan konsepsi good governance. Yang pertama, saya akan membahas tentang prinsip-prinsip good governance. Jadi, pada tahun 1997, UNDP atau United Nations Development Program merumuskan 9 prinsip-prinsip good governance, yakni yang pertama partisipasi, kedua tegaknya supremasi hukum, ketiga transparansi, keempat peduli pada stakeholder, kelima berorientasi pada konsensus, keenam keadilan atau kesetaraan, ketujuh efektivitas dan efisiensi, kedelapan akuntabilitas, dan yang kesembilan visi strategis. Saya akan menjelaskan satu persatu dari 9 prinsip tersebut. Dimulai dari yang pertama, yaitu partisipasi. Maksudnya, warga masyarakat memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing. Dan yang kedua yaitu tegaknya supremasi hukum. Maksudnya di sini salah satu kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu. Maksudnya hukum harus ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama hukum tentang HAM atau hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu transparansi. Maksudnya dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Maksudnya di sini seluruh proses pemerintahan lembaga dan informasi dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti. Prinsip yang keempat yaitu peduli pada stakeholder. Maksudnya setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan. Dan prinsip yang kelima yaitu berorientasi pada konsensus. Pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak dan dapat diberlakukan terhadap penetapan kebijakan atau prosedur pemerintah. Prinsip yang keenam yaitu keadilan atau kesetaraan. Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan hidup mereka. Prinsip yang ketujuh yaitu efektivitas dan efisiensi, yaitu segala proses pemerintahan dan lembaga membuahkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dengan menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin. Prinsip yang kedelapan yaitu akuntabilitas. Maksudnya, para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta, dan masyarakat madani bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga yang berkepentingan. Yang kesembilan yaitu visi strategis. Maksudnya di sini para pimpinan dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut. Selanjutnya, pembahasan tentang konsepsi good governance. Secara konseptual, arti kata good dalam istilah good governance atau pemerintahan yang baik mengandung dua pemahaman. Yang pertama yaitu nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan nasional, yaitu kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. Arti yang kedua yaitu aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Dan ada juga terdapat unsur-unsur dalam pemerintahan. Yang pertama, negara atau kepemerintahan. Yang kedua, sektor swasta. Yang ketiga, masyarakat madani. Yang pertama, negara atau pemerintahan. Peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat penting dalam memfasilitasi terjadinya mekanisme pasar yang benar sehingga penyimpangan yang terjadi di dalam pasar dapat dihindari. Yang kedua, sektor swasta. Pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi sistem pasar. Yang ketiga, masyarakat madani. Kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada di tengah antara pemerintah dan perseorangan yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi. Jadi good governance memungkinkan adanya kesejajaran peran antara ketiga unsur atau aktor tersebut. Artinya dalam pengambilan keputusan melibatkan pemerintah, masyarakat madani, dan juga pihak
sektor swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niwasari Mutmainah, saya dari MBIC. Di sini saya akan presentasikan tentang mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Saya akan menjelaskan tentang penerapan prinsip good governance pada sektor publik. Di sini ada 7 prinsip. Yang pertama yaitu transparansi, yang kedua adalah peduli pada stakeholder, yang ketiga adalah tegaknya supremasi hukum, yang keempat kesetaraan, yang kelima adalah efektivitas dan juga efisiensi, yang keenam adalah akuntabilitas, dan yang ketujuh adalah partisipasi masyarakat. Yang pertama yaitu transparansi. Seluruh proses pemerintahan, lembaga dan informasinya itu harus dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, dan informasinya itu harus tersedia agar memadai dan juga dapat dimengerti oleh semua elemen masyarakatnya. Jadi antara pihak pemerintahan dan juga masyarakat, semua lembaga pemerintahan dan juga masyarakatnya itu tidak ada yang ditutup-tutupi. Semuanya bersifat terbuka agar semua masyarakatnya itu dapat mengetahui informasi ataupun dapat merasakan informasi yang ada di negara ini. Yang kedua adalah peduli pada stakeholder. Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahannya itu harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Pemerintah di sini mempunyai peran yang sangat penting untuk melayani masyarakatnya, sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan yang memuaskan dan juga akses yang memuaskan untuk kehidupannya di negara ini. Terus yang ketiga yaitu tegaknya supremasi hukum. Kerangka hukum harus adil dan juga diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum asasi manusia. Jadi ketika semua elemen pemerintahan juga masyarakatnya yang melanggar hukum, hukum di sini harus ditegakkan secara seadil-adilnya. Jadi tidak ada campuran antara urusan pribadi dan juga urusan dengan hukumnya. Terus yang keempat adalah kesetaraan. Semua masyarakat di sini mempunyai kesempatan untuk memperbaiki dan juga mempertahankan kesejahteraan mereka. Jadi ketika mereka mempunyai kesalahan, mereka mempunyai hak untuk memperbaiki apa yang mereka lakukan, dan juga mereka mempunyai kewajiban dan juga hak untuk melaksanakan proses hukum ketika mereka bersalah. Terus yang kelima yaitu efektivitas dan juga efisiensi. Segala proses pemerintahannya itu harus membuahkan hasil sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya dengan menggunakan sumber daya alam yang seoptimal mungkin. Jadi pemerintah di sini menjalankan tugasnya untuk memadai dan juga untuk melayani semua kepentingan masyarakatnya dengan menggunakan sumber daya alamnya itu seoptimal mungkin dan juga sebaik mungkin. Terus yang keenam yaitu akuntabilitas. Pemerintah mengambil keputusan agar sektor swasta dan juga organisasi masyarakat itu bertanggung jawab baik kepada masyarakatnya ataupun kepada lembaga yang berkepentingan. Yang terakhir yaitu partisipasi masyarakat. Semua warga masyarakat itu mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik keputusan secara langsung maupun keputusan secara tidak langsung. Contohnya adalah ketika pemilihan presiden, semua elemen masyarakat, semua warga masyarakatnya itu harus memberikan suara mereka untuk mengambil keputusan siapakah yang menjadi pemimpin di negara ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Nuraini dari kelompok 7 yang akan menjelaskan tentang subbab karakteristik dasar dalam good governance atau pemerintahan yang baik. Di sini ada 9 karakteristik, yaitu yang pertama, sebelumnya saya akan menyebutkan poin-poinnya saja. Jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Yang pertama yaitu partisipasi dengan masyarakat. Yang kedua, tegaknya aturan hukum. Yang ketiga, transparansi. Yang keempat, sikap responsif. Yang kelima, berorientasi pada konsensus. Yang keenam, kesetaraan semua warga. Yang ketujuh, efektivitas dan efisiensi. Yang kedelapan, akuntabilitas. Dan yang terakhir yaitu mempunyai visi yang strategis. Tetapi di sini ada 3 dasar karakteristik dalam good governance. Yang pertama yaitu diakuinya semangat pluralisme. Jadi di sini pluralisme telah menjadi keniscayaan yang tidak dapat dielakkan, sehingga mau tidak mau pluralisme telah menjadi sesuatu yang
kodrati dalam kehidupan pemerintahan. Prinsip dasar yang kedua yaitu tingginya sikap toleransi. Jadi pemerintah bisa toleransi terhadap sesama agama, agama lain, suku bangsa, bahasa atau apapun perbedaan yang di Indonesia. Karena semboyan Indonesia sendiri itu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi meskipun kita sebagai pemimpin juga harus menghormati perbedaan. Yang terakhir yaitu tegaknya prinsip demokrasi. Jadi demokrasi di sini bukan sekedar kebebasan dan persaingan, tetapi demokrasi juga merupakan sesuatu pilihan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairiyah Fitri Fatimah dari kelas MPIC jurusan Manajemen Pendidikan Islam IAIN Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit materi tentang penerapan good government dalam kepemerintahan akan membantu penerapan good government di sektor swasta. Kaitannya penerapan prinsip good government dengan good government didasari pada surat keputusan Menteri Badan Usaha milik Negara nomor Kep 117/NNBU/2002 tentang penerapan praktik good government pada badan usaha milik negara. Maka ditetapkan bahwa good government adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya berdasarkan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Prinsip-prinsip good government dalam pelaksanaan yaitu yang pertama, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Penerapan prinsip tersebut diharapkan dapat diimplementasikan dalam berbagai sektor dengan penerapan pola interaksi dan kolaborasi antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat yang disebut kemitraan. Kemitraan antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat madani untuk melakukan transformasi dan reformasi di segala bidang sudah mulai dilakukan, namun belum sesuai dengan harapan. Sehingga dewasa ini terbentuknya Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM yang berfungsi mengawasi dan mengendalikan jalannya pemerintahan dan pelayanan publik sebagai wujud dari kemitraan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dapat diwujudkan dengan cara melakukan pembangunan kualitas manusia sebagai pelaku good government, yaitu yang pertama, pembangunan oleh dan untuk masyarakat. Yang kedua, lembaga legislatif perlu berbagi informasi dengan masyarakat atas apa yang mereka ketahui mengenai sumber daya potensial yang diperlukan birokrat kepada masyarakat. Yang ketiga, birokrasi harus menjalin kerjasama dengan rakyat. Perwujudan clean and good government dengan manajemen penyelenggaraan pemerintah yang baik dan handal, yakni manajemen yang kondusif, responsif, dan adaptif, perlu didukung dengan penciptaan administrasi publik yang mengandung unsur sistem koperasi dan pendekatan pelayanan publik yang relevan bagi masyarakat. Adapun hal-hal yang harus ditempuh oleh masyarakat, yang pertama adalah kerangka kerja tim antar organisasi, departemen, dan antar wilayah. Yang kedua, hubungan kemitraan antara pemerintahan dengan setiap unsur dalam masyarakat negara yang bersangkutan tadi sekedar kemitraan internal di antara jajaran instansi pemerintahan saja. Yang ketiga, pemahaman dan komitmen akan manfaat dan arti pentingnya tanggung jawab bersama dan kerjasama dalam suatu keterpaduan serta sinergisme dalam mencapai tujuan. Penyelenggaraan kepemerintahan yang baik atau good government menghendaki adanya akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan rule of law. Sementara pemerintah yang bersih menurut terbebasnya praktek yang menyimpang atau maladministration dari etika administrasi negara. Sedang pemerintah yang berwibawa menurut adanya ketundukan, ketaatan, dan kepatuhan rakyat terhadap undang-undang pemerintah dan kebijakan pemerintah. Dapat disimpulkan, pemerintah memainkan peranan sentral dalam pembentukan framework
legal, institusional, dan regulator, di mana dalam framework ini good government system dikembangkan. Dengan penerapan good government atau kepemerintahan yang baik dalam organisasi kepemerintahan sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang seharusnya, maka secara otomatis hal tersebut akan memudahkan pelaksanaan kegiatan di segala bidang. Tak terkecuali pula hal tersebut juga akan membantu penerapan good corporate government di sektor swasta. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa dipahami materi dari presenter? Setelah ini kita akan membahas pertanyaan maupun sanggahan maupun tambahan dari kalian semuanya terhadap presentasi dari teman-teman kalian. Saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.